Shalom umat Tuhan. Kita ada kembali di dalam Cool Online. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan bahwa Yesus adalah pengharapan dari setiap kita. Haleluya. Haleluya. Mari menari buat Tuhan bersama-sama. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau senantiasa ada pengharapan yang baru. Karena itu mari setiap hati kami biar kiranya Engkau isi ya Tuhan. Kembali dengan kasih-Mu, dengan kekuatan yang baru ya Tuhan, dengan pengurapan-Mu ya Tuhan. Untuk kami tetap berjalan dengan iman dan pengharapan akan Engkau. Biar dari mulut kami senantiasa keluar pengagungan, syukur dan hormat hanya untuk Engkau saja ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang hadir di dalam ibadahku pada saat ini, menjamah setiap hati kami, memulihkan keadaan kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Oh, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah
pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari nyatakan Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari umat Tuhan dengan segenap hatimu nyatakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus.
kami belajar untuk mengucap syukur ya Tuhan. Dalam segala keadaan di hidup kami. Agar senantiasa mata kami tertuju kepadamu. Bahwa pengharapan yang sejati hanya ada di dalam nama Yesus. Saat ini kami buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari umat Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara Kesalahan Tuhan. Selamat bergabung kembali dalam Cool Ibadah Online GB Rayon 17 malam ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, doa saya kiranya Bapak Ibu dalam keadaan baik saja dan dalam lindungan Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita menyerahkan firman Tuhan dalam tangan Tuhan Yesus agar kiranya Tuhan sendiri yang menuntun kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih, buat kebaikan, buat rahmat yang Kau berikan buat kami. Kau malam ini Tuhan, kami boleh ada Tuhan saat ini. Ini semua karena anugerah yang Kau berikan buat kami. Bapa, sebentar kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami Tuhan hati seorang murid, telinga seorang murid Tuhan, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan hamba yang tidak apa-apanya ini. Percayakan Tuhan firman-Mu ke dalam kehidupanku ya Tuhan. Agar setiap apa yang diucapkan Tuhan itu berkenan di hadapan-Mu. Urapi juga anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang mengurapi mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Ya siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Di tahun 2022 di mana gembala pembina kita mendapatkan suatu visi mengenai tahun paradigma yang baru yang diambil di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Kalau kita baca ayat-ayat ini, di dalamnya mengandung janji Tuhan kepada umatnya, itu kita anak-anak Tuhan. Di tahun ini Tuhan katakan kita diberikan sesuatu yang baru, bahkan diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan, bahkan kita dilindungi oleh Tuhan Yesus. Malam ini tema firman Tuhan saya beri judul mengalami janji Allah. Janji dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Bukankah firman Tuhan Alkitab kita ini adalah banyak mengandung janji Tuhan untuk umatnya. Janji Tuhan adalah kesediaan dan kesanggupan Tuhan untuk berbuat bagi kita umatnya. Tentunya kita setiap umatnya, Bapak Ibu semua rindu mengalami akan janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Tentunya bukan saja ayat nas untuk tahun ini. Mungkin kita juga didoakan, mungkin kita dinubuatkan oleh hamba-hamba Tuhan tentang janji Allah dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Malam ini kita akan belajar dari seorang nabi yaitu Abraham, di mana dia mengalami akan janji Tuhan. Bukan saja dia menerima janji Tuhan, tapi janji itu tergenapi dalam kehidupannya. Kita baca dalam Roma 4 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20 perhatikan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Di sini ada 3 hal yang dilakukan oleh Abraham di dalam dia menanti akan janjinya Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Dan kita bisa belajar bersama-sama akan hal itu. Yang pertama dikatakan di ayat 20, di sana dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Poin pertama, jangan bimbang. Fokus kepada Tuhan dan jangan bandingkan
dengan yang ditawarkan oleh dunia. Meskipun kita harus melewati proses. Waktu Bapak Abraham dipanggil oleh Tuhan, waktu di dalam rumahnya, dalam orang tuanya, saat itu usianya 75 tahun. Dan di sana dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati Abraham menjadi bangsa yang besar, menjadi masyhur namanya. Saat itu bukan langsung terjadi Bapak Ibu Saudara, bukan semudah kita membalikan telapak tangan. Tapi Bapak Abraham harus menunggu waktu yang sangat panjang. Harus mengeluarkan tenaga pikiran yang harus dia terima. Sama hampir 25 tahun dia hanya untuk menerima keturunan, yaitu Ishak. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 sana. Ini membuktikan bahwa Bapak Abraham setelah dia menerima janji Tuhan, dia terus pegang janji itu. Dia tidak bimbang dan dia tidak melihat ke kanan ke kiri, meskipun mungkin saat itu banyak orang yang menawarkan. Tapi Bapak Abraham saat itu terus fokus pada Tuhan, karena dia tahu Tuhan sendiri yang menolong dia. Di dalam Roma 4 ayat 18 tadi dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Dalam hal ini Abraham tidak pernah bimbang, tetapi fokus kepada Tuhan walaupun harus melalui proses dan waktu yang cukup lama. Ada contoh lain di Alkitab dikatakan Nuh. Nuh waktu menerima firman Tuhan, saat itu dia berusia 500 tahun. Dan Tuhan katakan bahwa Nuh, engkau harus buat bahtera dan hanya engkau dan keluargamu yang akan aku selamatkan. Saat itu bukan saja langsung terjadi saat itu, tidak. Tapi Nuh harus menunggu begitu panjang waktunya, bukan setahun 2 tahun, bukan puluhan tahun, tapi 100 tahun. Nuh harus menanti akan kegenapan janji Allah dalam kehidupan dia dan keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yakobus pun mengingatkan kita untuk jangan bimbang. Di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Hendaklah yang memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu saat ini menerima akan janji Tuhan. Tetap terus pegang janji Tuhan itu. Tetap fokus kepada Tuhan. Jangan bimbang. Meskipun mungkin dunia lebih enak untuk menawarkannya, tapi percayalah Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua yang dilakukan oleh Abraham selain dia tidak bimbang, dikatakan di ayat selanjutnya, di ayat 20 tadi, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Yang kedua, di sini dikatakan Abraham memperkuat iman. Di dalam Roma 4 ayat 19 di bagian atas tadi dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Apa yang dilakukan Abraham supaya imannya tidak lemah, Bapak Ibu Saudara? Abraham terus mencari Tuhan. Abraham terus membangun mezbah Tuhan. Dan ini dia lakukan. Karena kita tahu bersama bahwa iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dasar sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saat ini Bapak Ibu menanti akan janji Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu, mari terus jangan menyerah. Bukan saja tidak bimbang, tapi terus memperkuat iman kita. Bagaimana caranya? Sama seperti Bapak Abraham, mencari Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu, salah satu cara memperkuat iman, terus baca firman Tuhan. Terus dengar khotbah-khotbah dari hamba-hambanya, karena itulah iman kita dikuatkan.
Dan bukan saja mendengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, tetapi dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Sama seperti Bapak Abraham, dia membangun mezbah. Ayo Bapak Ibu, kita ikut kul walaupun lewat online. Kita ikut ibadah walaupun lewat online. Jangan pernah meninggalkan ibadah kita. Karena melalui itulah kita dikuatkan iman kita. Ada sebuah kesaksian dari teman partner kerja istri saya. Namanya Ibu Jum. Usianya hampir 70 tahun Bapak Ibu Saudara. Sudah cukup tua, tapi ibu ini tetap setia mengiringi Tuhan Yesus walaupun tidak segereja dengan kita. Tapi dia orang yang setia pada Tuhan. Gerejanya tetap melakukan ibadah secara onsite dan ibu ini tetap mengikuti ibadah secara onsite. Dia tinggal dengan anaknya dan anaknya tinggal bekerja di suatu perusahaan. Pada tahun lalu di 2021 di mana COVID-19 lagi tinggi-tingginya di Indonesia dan anak ibu ini pun terpapar. Tentunya kalau anaknya terpapar otomatis ibunya pun terpapar. Tapi puji Tuhan ibu ini tidak ada komorbid Bapak Ibu Saudara. Tapi karena dia umur sudah lanjut, tentunya anaknya pun khawatir. Dia tinggal berdua tapi anaknya ada di luar kota. Dan saran dari anak-anaknya di luar kota dia harus dirawat di rumah sakit. Dan kedua, ibu dan anak ini pun dirawat dalam rumah sakit Bapak Saudara. Tetapi dalam hal ini dia terus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dia. Dia ceritakan kepada kami dalam kesaksiannya Bapak, suatu malam saat dia dari rumah dan dia dibawa ke rumah sakit, malam itu dia tidak bisa tidur. Yang dia lakukan hanyalah percaya pada Tuhan dan dia tidak lupa dia membawa Alkitab dia dan dia perkatakan firman Tuhan. Mazmur 1 dia perkatakan, dia percaya Tuhan itu melindungi dia, Tuhan itu akan menyembuhkan dia. Saat dia berdoa menutup mata di dalam penglihatannya dia katakan ada seseorang yang datang dengan jubah putih dengan wajah kemilau yang tidak dapat dilihat oleh dia menghampiri ibu ini Bapak Saudara sekalian. Dan orang itu tidak bicara patah kata pun kata beliau. Orang ini hanya menumpang tangannya ke atas dia. Dan saat itu ibu ini katakan dia mengalami damai sejahtera sukacita yang luar biasa. Dia merasakan tubuhnya sehat. Waktu dia membuka matanya, dia tidak lagi melihat sosok orang ini. Tiba-tiba hilang begitu saja. Dan dia percaya itu Tuhan Yesus. Lalu setelah itu dia tertidur Bapak Saudara. Dan waktu pagi hari, waktu para medis datang untuk mengecek keadaan ibu ini. Setelah dia di swab dan hasilnya keluar, para medis pun kaget. Ibu ini sudah negatif. Tidak ada lagi COVID Bapak Saudara. Dan para medis pun berkata, ibu udah bisa pulang ini. Karena ibu udah sehat. Dan dia katakan, iya karena Tuhan Yesus yang menolong dia. Jadi dalam kelemahan kita, di dalam kita menanti janji Tuhan, kita terus memperkuat iman kita, percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, di mana dikatakan di dalam Roma 4 ayat 20, dikatakan selain dia memperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Yang dilakukan Abraham untuk mengalami janji Tuhan, yaitu memuliakan Tuhan. Dalam menanti janji Tuhan, Abraham tidak pernah sungut-sungut. Tapi dia terus memuji Tuhan. Dia terus berbuat baik kepada orang dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kita ingat waktu Abraham dan ponakannya Lut diberkati Tuhan luar biasa. Di mana daerah mereka sudah tidak cukup untuk menampung ternak mereka. Di sana dikatakan Abraham mengajak Lot untuk pergi ke suatu tempat. Dan di sini dikatakan bahwa Abraham tidak arogan, tidak semena-mena untuk diri sendiri. Tapi dia berbuat baik. Dia suruh keponakannya untuk memilih daerah terlebih dahulu yang dia inginkan. Itulah yang dilakukan Abraham. Di dalam Ibrani 13 ayat 15-16 dikatakan demikian Bapak Ibu. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.
Meskipun kondisi kita saat ini tidak baik, meskipun saat ini kita juga masih menanti janji Allah tergenapi dalam kita, terus muliakan Tuhan, terus berbuat baik. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Hanya orang yang percaya dan orang yang beriman yang sanggup mengucap syukur di saat kondisi dan kondisi yang tidak baik. Dan kita tetap bisa berbuat baik meskipun kita dalam kondisi yang tidak baik. Kalau kita melakukan 3 hal seperti yang dilakukan Abraham. Yang pertama, jangan bimbang, fokus kepada Tuhan meskipun dunia menawarkan, meskipun kita harus lewati proses, tetap pegang janji Tuhan. Dan kedua, kita memperkuat iman kita dengan cara terus bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan, ikut ikut ibadah walaupun harus lewat online. Dan yang ketiga, kita terus memuliakan Tuhan dengan memuji Tuhan, dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama. Maka percayalah Bapak Ibu, janji Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Bapak Ibu akan tergenapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sangat jelas bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan, tetapi dilaksanakannya. Bahkan dalam Mazmur 12 ayat 7 dan 8a, demikian firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Bukankah janji Tuhan itu janji yang murni bagi kita? Saat Tuhan berfirman, saat Tuhan berjanji, pasti Dia genapi. Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup yang menolong kita. Dan setiap janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Dan mungkin Bapak Ibu juga menerima janji Tuhan, bukan saja mengenai Yesaya 43 yang sebagai ayat nas kita tahun ini. Tapi percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan akan memberikan yang terbaik dan akan menepati janjinya. Meskipun kita harus melewati proses. Tetap kuat, tetap semangat, tetap terus fokus kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan menolong kita. Amin. Tiba saatnya kita akan berdoa dahulu sebelum kita memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala dan kita menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Shikalabarabara. Shikalabalabala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu yang sudah Kau berikan buat kami. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami saat kami menanti janji Allah dalam kehidupan kami. Saat Engkau berfirman bagi kami Tuhan. Dan kami terus pegang janji itu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau pasti menepati akan janji itu bagi kami ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan seperti yang telah dilakukan Abraham. Terus fokus kepada Tuhan, tidak bimbang ya Tuhan. Terus hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah ajar kami Tuhan untuk memperkuat iman kami Tuhan. Tidak lalai Tuhan, tetap bersekutu, membangun mesbah Tuhan. Dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami juga Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan tidak bersungut-sungut ya Bapa. Bahkan kami terus memuji nama-Mu. Bahkan kami berbuat baik Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat malam hari ini. Apapun persoalan mereka ya Tuhan. Apapun janji yang sudah Kau berikan buat mereka. Biar kiranya itu tergenapi dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, Allah kami yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang setia adanya. Allah yang selalu menepati janjinya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ada 3 cara Bapak Ibu dapat memberikan persembahan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa men-scan QR yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Dan yang kedua, Bapak Ibu juga bisa mentransfer ke rekening yang tersedia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa masukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop dan bisa bawa persembahan itu ke dalam gereja dan dimasukkannya ke dalam kotak yang tersediakan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan akhiri ibadah Cool Online malam hari ini. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau berdoa, kita mau arahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus sendiri, sumber segala berkat. Arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan sanggup menolong. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa kita, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus dari malam hari ini sampai Dia menjemput kita yang 2 kali. Yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.